Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari pecinta kesehatan, Son. Pecinta kesehatan di seluruh tanah air Nusantara Indonesia ini. Kenapa sih emang Siat? Karena bintang tamu kali ini itu adalah dokter paling dicintai di Indonesia nomor 2, Son, ya kan? Oh, emang nomor satunya siapa? Dokter Gian. Tapi tetap aja di channel ini nomor satunya. Salah satu. Dokter Tirta, karena Dokter Tirta. bintang tamu yang satu ini itu sangat ini ya, sangat sering di request Banget. sama penonton kita gitu. Setiap video hampir selalu ada ya. Selalu ada. Hampir Tolong selalu dong ada. undang dokter Tirta, tolong dong undang dokter Tirta gitu. Jadi daripada kita terkena mental illness, kita undangnya sekarang gitu ya. Yes. Oke, jadi langsung aja kita panggilkan. Ini dia Dokter Tirta. Dokter Tirta. Selamat datang Dokter Tirta. Ntar saya lagi ASMR nih makroni. Oh iya bener. Masuk tuh tadi suara kriukannya kayaknya tuh. Ini kan katanya rilis malam-malam kan. Rilis malam-malam. Benar. Nah. Tolong Jangan yang disebut buat tapi ya. brandnya tadi Gak masuk tau ya. soalnya hotel tentrem. Aduh. Jangan disebut dong. Hotel mahal itu. Tadi dari mana dok? Sebelum kita mulai nih, saya pengen tahu dari Dari rumah aku. Dari rumah. Ya Udah- kurang jauh lagi nih bang ini tempatmu ini. Oh iya, jauh ya. Nggak sekalian syutingnya itu di Cibubur itu. Aduh. Tuh. Kurang jauh lagi. Udah lari berapa kilo tadi pagi dok? Tadi nge-gym 60 menit, lari 60 menit. Larinya 10 kilo dapat. Oh 10 kilo. Berarti PES 6 tuh ya kalau nggak salah ya? PES 6. PES 6 gitu. Mending kita langsung mulai aja ya. Selamat Langsung aja. datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Jadi gue pernah dengar ada orang yang cerita tentang transplantasi jantung. Udah siap belum ada? Udah apa? Belum ya? Nanti. Nanti. Ya. Nanti. Agak ADHD ini gitu dokter yang satu ini kayaknya nih. Jadi gue pernah dengar cerita ada orang yang transplantasi gitu, transplantasi jantung waktu itu. Terus habis itu dia ternyata mengadopsi perilaku dari orang yang didonor sebelumnya gitu. Menurut lo apakah memori manusia itu ada di dalam sel juga? Apa cuma di otak doang? Jadi ini kaitannya kalau misalkan kita dikasih transplantasi organ oleh seseorang, maka kita juga akan sifatnya mengikuti mereka gitu. Benar. Seluler memori. Sebenarnya dalam penelitian itu belum diteliti lebih jauh untuk kita berkesimpulan bahwa apakah orang yang mendapatkan transplantasi misalkan transplantasi hepar tuh jantung, hepar tuh hati atau transplantasi jantung, terus kornea mata, terus orang tersebut akan otomatis mengikuti itu kita nggak bisa membuat kesimpulan. Cuman aku lebih subjektifnya itu sulit terjadi. Jarang sekali kadang-kadang terjadi. Sangat sulit terjadi gitu. Jadi kayak misalkan ada film drama itu kan, transplantasi kornea, terus habis itu kita melihat memori masa Iya lagi. lalunya. Das. Ada dok dijadiin buku malah. Kalau gitu caranya aku minta kornea orang Albert Einstein. Ya. Indah itu sulit terjadi. Jadi kayak penelitiannya masih diperdebatkan dan harus diteliti lebih jauh. Cuman kalau ditanya apakah sel itu memiliki memori, ya anggap aja sama kayak otot contohnya. Otot itu memiliki memori, muscle memory. Misalkan kayak gini, orang yang sudah nge-gym, dia nge-gym bertahun-tahun, 12 tahun let's say. Terus tiba-tiba dia bete, dia break nggak nge-gym sebulan atau 2 bulan, terus pengen makan. Terus habis itu dia nge-gym lagi, dia akan cepet hafal lagi. Kenapa? Oh, Karena iya. memori di otot itu dia tahu ROM, range of movement yang benar seperti apa, beban repetisinya gimana, dan orang yang sudah pernah olahraga selama bertahun-tahun, even dia skip terus dia lanjut olahraga lagi, itu berat badannya akan cepat kembali. Itu terjadi di atlet sama petinju. Muscle memory. Iya, Memori, muscle ya. memory, dan memori pada sel itu dibuktikan oleh di muscle memory. Nah, gitu. Ada lagi yang sebenarnya mitos yang kalau ini aku nggak bisa bilang mitos ya, kalau yang transplantasi Iya. Teori organ. ya. Karena banyak dok sebenarnya di transplantasi jantung justru paling iya. sering terjadi. Cuman untuk diteliti lebih lanjut itu sulit. Sulit ya. Karena ada yang bisa bilang placebo effect, ya kan, Iya, ada iya, yang iya. bisa dibilang memang karena habitnya berubah, ada yang karena psikologis. Nah itu kan kita nggak bisa tuh berkesimpulan, wah awalnya dia nggak suka pare, semenjak ganti jantung dia suka pare. Coba. Ada cerita paling terkenal di Amerika kalau nggak salah ya. Iya, Jadi iya, dia iya. transplantasi jantung ya kan. Amerika mana? Selatan, Lupa Tengah, ya. Utara. Ini Nebraska kalau nggak Dijadiin salah. buku ini apa? Rio de Janeiro. Bukan. Brazil. Bukan. Suatu Brazil ya. Neymar itu. Enggak ini Massachusetts. jadi buku Change of Heart namanya bukunya ya kan. Jadi tadinya nggak suka bir. Terus vegetarian juga ya kan. Tiba-tiba makan KFC, minum bir gitu-gitu. Nah, siapa tahu dia, aku udah mau mati, ternyata hidup lagi. Oke kita, Bisa YOLO makan KFC. Siapa tahu. Bisa. Nah, itu kan bisa. harus diteliti kan. Benar, Soalnya benar, namanya benar. penelitian itu harus dari banyak subjek. Semakin banyak Benar. subjeknya, maka semakin hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Tapi kalau hanya dari 1-2 orang itu testimonial base itu yang akhirnya sulit kita mengambil kesimpulan. Dan saya seperti pernah dengar kamu cerita ini nggak?
yang sering kamu baca di TikTok. Yang mana nih? Cerita yang mana nih? Ini biasa tahukah kamu bahwa orang yang meninggal otaknya masih hidup selama 7 menit, dan selama 7 menit sebelum otak meninggal itu dia akan memori recall. Flashback. Tahu gak itu cuman sebenarnya urban legend. Oh gitu ya? Ya habis mati otaknya, nggak ada yang tahu otak udah nggak ada aktivitas. Nggak bisa Jadi dibuktiin. tapi karena itu disebarkan terus menerus, akhirnya hal tersebut dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya menjadi kebenaran. Walaupun sebenarnya sudah didibang oleh berbagai macam dokter ya. Tapi ya akhirnya karena dokter berpikir nggak ada manfaatnya juga, akhirnya dokter juga ya udahlah nggak usah dibantah lagi karena nggak membahayakan juga mitos itu gitu. Nah sama halnya dengan hal ini kan mitos yang tidak berbahaya ya. Contoh kita nggak tahu apakah orang yang transplantasi hepar atau transplantasi jantung atau paru mungkin atau ginjal itu akan mengalami sifat yang berbeda juga, ya nggak ngaruh ke apa-apa juga. Iya benar sih. Iya. Soalnya katanya jantung itu punya 40.000 neuron nih kalau saya tahu 4.000 neuron. otak gitu di dalam. Karena otak memang buat kecil kelistrikan. Karena kan jantung itu bergerak karena ada listriknya, bukan disetrum ya. Dan dia Iya. bisa mengatur hormon juga kan. Ya jantung itu adalah organ yang paling luar biasa ajaib ya, karena dia geraknya otonom, Mandiri. terus dia juga ada kelistrikan jantung dan dia sangat tergantung dengan natrium dan kalium. Dan ada beberapa orang yang memiliki penyakit genetik terkait aritmia. Jadi jantung itu memang yang sangat luar biasa. Sehebat ini jantung nih. Kamu pernah dengar yang namanya athlete heart? Atlet heart ya. Tahu athlete heart ya? Iya. Athlete heart itu adalah jantung pada atlet yang sangat berdetak. Berdetaknya itu sangat rendah, bisa 35-40 BPM. Separuhnya orang normal. Karena jantung tersebut sudah dilatih terus-menerus dan dia stroke volume-nya gede banget. Jadi dia hanya berdetak tuh cuma 2 detik sekali. Dan ketika di EKG, elektrokardiograf, dia bisa dianggap gak normal. Maka biasanya dokter spesialis jantung akan bertanya, kamu rajin olahraga berapa lama? Ternyata mileage 200 kilo per minggu. Kayak jantungnya atlet-atlet mungkin Robby Sianturi, itu detaknya udah 30 kali per menit. 30 kali. Itu namanya atlet heart, dan sehebat itu jantung itu. Jadi dia beradaptasi. Itu alasan kenapa kok orang yang pengen olahraga kardio kayak lari atau cycling, dia harus latihan intensitas rendah. Dikarenakan untuk membangun mitokondria di sel mitokondria jadi banyak dan akan di-feedback sama jantung, detaknya jadi semakin lambat. Dan ketika atlet heart ini misalkan atletnya pensiun dan nggak mau latihan lagi, otot jantung tidak semudah itu mengecil. Makanya atlet itu kalau sudah rajin latihan dan dia stop latihan, maka resiko penyakit serangan jantungnya malah semakin meningkat. Makanya kalau kamu sudah jadi atlet, resikonya tuh high. Sampai kapanpun kamu harus latihan terus. Nah, bisa dilihat kemarin pemainnya Arsenal Aaron Ramsey sama Sebastian Vettel. Dia Vettel pembalap F1 jelas. Itu luar biasa kan. Tapi ketika FM sub 3 kan dia, dan dia nggak kelihatan capek. Sub 3 di maraton itu luar biasa. Dia 2:59. Aaron Ramsey yang sudah nggak main, pemain Arsenal, dia sempat datang ke Indonesia buat ketemu fans Arsenal, nobar. Terus akhirnya minggu depannya balik lagi ke London. Sakit jantung. Enggak, tetap Saptri. yang sakit jantung. Kutukannya ada yang mati soalnya tiap kali iya, ngegolin tiap dan kali dia ngegolin Tiap kali ada yang- orang iya, mati soalnya. kan. Kalau seandainya gue pengen transplantasi jantungnya Usain Bolt nih misalnya gitu. Gak mungkin. Transplantasi itu bisa dilakukan ketika ada kemiripan dari genetik dan DNA-nya supaya tidak ditolak sama imunitas. Taruhlah sama genetik gue akan punya jantung yang lebih baik nggak daripada yang gue Belum punya tentu, sekarang. belum tentu. Karena belum tentu jantungnya muat di ukuranmu. Karena kan jantung tuh ada ruangnya, ruang perikardia di sini. Kalau misal jantungnya kegedean, jantung Usain Bolt pasti gede banget. Iya. Kalau ditambah nggak muat. Dia tuh membesar gitu apa dari awal? Membesar ya. Dan jantung manusia tuh akan membesar bisa karena penyakit atau karena latihan. Semakin efisien nanti detak jantungnya. Dan kalau ada yang bilang nih terkait transplantasi, sekalian kita bilang kan banyak TikTok, aku jual ginjal. Iya, iya. Nah, itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Bahwa transplantasi ginjal kalau di Indonesia itu akan dicek semua. Transplantasinya itu kenal dari siapa, keluarganya nggak. Kalau nggak kenal, nggak boleh ada transaksi uang. Ketika ada transaksi uang, itu batal transplantasinya. Tapi saya juga baru tahu loh kalau transplantasi itu mesti minum imunosupresan tiap Iya, hari harus, ya. karena ibaratnya Seumur gini, hidup. tubuh kita ini kan sudah mengenal organ kita, kayak tubuh kita punya tentara. Terus tentara kita tuh tahu bahwa oh ini adalah hepar atau jantungnya Tirta. Jadi dia nggak akan menyerang organ ini karena dia taunya ini adalah warga negara tubuh Tirta. Iya. Terus ginjalnya tanpa imunosupresan, dia tentara udah siap ya. Terus ginjalnya rusak, digantilah sama ginjal orang lain. Nah, karena berbeda, wis opo iki, Cuk? Wah, langsung diserbu. Nah, langsung rusak ginjal ya. Diserbu sama tentaranya. Makanya supaya si transplantasi organ tersebut berhasil, maka aktivitas imun secara general tuh ditekan, baru transplantasi bisa dilakuin. Makanya prosesnya lama dan mahal. Oke. Jadi kalau ada teman-teman jual ginjal tuh gampang. Ginjal ketika ada transaksi itu batal. Oh gitu ya. Iya, batal. Ada tapi yang menengahi antara orang yang nyari ginjal sama orang yang mau jual ginjal. Itu kalau kita di Pengepul. website, aku belum pernah lihat secara langsung. Belum pernah lihat secara langsung. Cuman kalau di website, aku selalu baca-baca kayak itu adalah organisasi ilegal. Oh. Organisasi ilegal gitu.
yang organisasi ilegal yang memang terjadi di daerah yang kita nggak tahu, dan itu kadang industrinya kriminal, crime. Oke. Jadi ya Oh. mereka mengambilnya secara gratis, nggak bayar. Iya. Ya kalau di sini ada yang bilang jual ginjal bisa nggak? Kalaupun ada orangnya, misal keluarganya mau bayar, nanti dites. Ada tesnya. Jadi misalkan mau donor tuh dites. Coba sebutkan kebiasaan si A di hari ini, di bulan ini. Nggak bisa jawab. Terus kamu donor ini dapat apa? Ketahuan nanti biasanya. Oh. Itu yang cerita seniorku beneran. Seniorku di iya. subspesialis perginjalan, dia cerita bahwa nanti ada checklistnya. Kamu kenal kebiasaan si A, B, C, D enggak? Wah, saya ternyata orang bukan anggota keluarga. Terus kenal ini dari mana? Ada transaksi, dicek semua mutasinya. Jadi yang beli itu dicek dulu gitu ya? Gak ada yang beli, memang itu namanya donor itu sukarela. Oh. Gak boleh ada transaksi keuangan, gak boleh. Sekali ada transaksi keuangan yang menguntungkan salah satu pihak, itu donor bisa batal, Pak. Iya. Kalau terbukti gitu ya? Iya, makanya yang di banyak yang sebenarnya di media sosial tuh yang cuman kan kalau itu dibantah juga ya udahlah buat seru-seruan lah. Terus kalau bilang ginjalku 1M, tak jawab murah banget, tak jawab. Oh gitu ya? Murah lah, karena aku bilang kalau ginjal kamu dihargai 1M, ginjal itu adalah organ paling penting yang kalau rusak nggak bisa recover. Tapi kan ada 2. Iya, tapi kalau kamu bertahan sama satu, kamu agak sulit. Kayak lari, melakukan kegiatan ekstrim, trail run, atau olahraga normal, sulit. Karena ginjalmu cuma 1. Sekali ini kesumbat batu, habis. Ginjal itu organ penting. Jadi kalau kamu hanya mau dihargai 1M, itu kemurahan. Harusnya berapa? Mahal, nggak ternilai. Nggak ternilai? Nggak ternilai. Tapi kalau kayak misalnya di rumah sakit gitu kan pasti ada kan. Makanya kan harga-harga dibilang range-nya harus kan? sukarela. Harus yang nggak bisa dinilai pakai uang. Aku akan mendonorkan ginjalku ke orang keluargaku terdekat atau ke teman terbaikku. Aku nggak akan mau donor orang yang nggak aku kenal. Makanya aku selalu salut sama orang donor darah. Karena donor darah itu akhirnya darahnya digunakan oleh orang-orang yang butuh transfusi darah di bank darah itu. Jadi buat teman-teman yang mau donor darah itu harus rutin. Karena bisa jadi darahmu itu dimanfaatkan untuk orang-orang yang lagi kehilangan darah dalam jumlah banyak. Contoh operasi bedah otak, operasi sesar, kecelakaan itu butuh transfusi darah. Iya. Kalau masih gebetan itu mending jangan ya, Dok. Nggak bisa. Nyamuk nggak boleh. Apa? Nyamuk. Cuoto saya nyamuknya. Iya sih, tapi Belum. Masih belum. Tahan dulu. Tapi mungkin nggak ada possible skenario di mana kita misalnya pakai transplantasi itu untuk meningkatkan Nggak bisa. diri kita Itu harus misalnya. semua tindakan medis yang dilakukan dokter itu pasiennya harus sakit. Harus sakit ya? Harus. Makanya dokter tugasnya 4. Yang pertama kan sebenarnya adalah promotif preventif, kuratif rehabilitatif. Promotif preventif itu yang kulakuin sekarang, edukasi. Jadi mencegah orang sehat supaya nggak sakit. Nah, sebenarnya tugas dokter itu adalah bisa melakukan tindakan asal orang itu ada gejala klinis, gejala sakit. Jadi misalkan ada orang, saya sehat, saya pengen jantung atlet, Raiso mas. Ganti aja sama itu piston merek King. Ya, minum enduro kau ya. Biar ngebul tuh otak. Paru-paru ngebul. Nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak boleh. Kalau banyak uang misalnya. Nggak bisa. Tapi kalau bicara soal sains, misalnya kita sampingin moral dulu deh. Bicara soal sains bisa nggak? Nggak bisa. Sulit sekali karena ya untuk menuju organ tuh ada imunitas yang harus ditekan. Nah, kalau misal imunitasnya menolak terus ya gagal lah donornya. Yang paling sulit itu transplantasi hati menurutku. Hati itu adalah organ yang paling cepat recover. Kalau sampai hatinya rusak berarti hidupnya itu jelek banget. Hati itu hepar tuh fungsinya organ paling sakral selain ginjal. Cuman bedanya kalau ginjal tuh sekali remuk dia sulit untuk recover. Makanya harus dirawat baik-baik dari sekarang. Dan ginjal itu rusaknya adalah bukan langsung kecuali dia ada penyakit-penyakit genetik kayak nephrotic syndrome pada anak kecil. Tapi kalau misalkan kayak hidupnya jelek banget, maka si ginjal tersebut akan rusaknya bertahun-tahun, mungkin 20-30 tahun. Cuman kalau hepar itu organ yang selalu bisa recover. Recover cepat. Nah, tapi kalau heparnya sampai rusak, kayak contoh serosis hati pada alkoholik, ya itu akan sangat mencerminkan bahwa gaya hidup orang ini berantakan sekali. Iya emang kalau hati rusak pasti berantakan hidup biasanya. Pasti sih. Belah sih. Hati jangan sampai rusak berarti. Benar. Hati apa itu? Hah? Ini Perasaan. Alah, udah dewasa kok keputusannya ditentukan baiknya. Kalau masih remaja umur 18, 15, 17, 21 enggak apa-apa. Iya benar. Kalau sudah adult, keputusannya harus by logic. Cari lagi gitu ya, Dok ya. Logic. Dar. Ya kalau salah sendiri kenapa totalitas pas pacaran? Aneh kau. Tapi setiap orang emang selalu ingin mengimprove hidupnya jadi lebih baik lagi nih, ya Nggak kan? selalu. Nggak selalu. Ada orang yang memang tolol. Dan aku menerima fakta itu. Ya.
Ya makaroni ketendang. Jadi aku dulu mencoba idealis pada waktu aku kuliah semester 1-3. Saat itu sampai aku dokter Tita Rambut Pink ya. Itu aku merasa bahwa kebenaran tuh harus seperti ini, sesuai buku kayak gini. Jadi kalau aku sharing semua orang kan menjadi hal kayak gini. Sampai akhirnya ada beberapa momen dalam hidup yang akan mengubah pemikiran, baca buku, baca jurnal, ketemu dosen. Sampai akhirnya memang ada manusia yang pola pikirnya seperti itu, yang tidak mau berubah, yang memang diciptakan seperti itu, diciptakan dengan kayak gitu dan dengan lingkungan adaptasinya, copy mekanismenya segitu, yang nggak mau improve kayak ya udah cukup, terus atau yang bahkan sifatnya menunda, ya kayak gini deh, kita kan diajari kebaikan dari kecil ya, kalau normalnya orang ya, tapi memang ada orang yang berpikirnya tuh jahat tuh ada, sampai dari situlah aku berpikir ya tolonglah orang yang layak ditolong, kalau orang yang nggak layak ditolong ya nggak usah ditolong. Nggak usah ditolong ya, karena akan menyusahkan diri kita sendiri gitu. Ya, dan aku mengkopas itu ke orang perokok. Oh gitu ya? Iya. Semua IQOS, vape, rokok. Aku dulu perokok dan aku mau berubah. Orang mau berhenti rokok, mau nge-vape, mau IQOS, itu karena dirinya sendiri. Kayak Koci berhenti. Setelah 32 tahun dia merokok. Dia udah berhenti emang? Jasin, dia berhenti dan dia pamer ke aku. Aku berhenti loh dan aku hindari soda lagi. Kenapa? Buset. Karena dia merasa udah muak. Jadi orang akan berhenti karena dia akan berhenti. Ketika dia nggak mau berhenti, dia nggak akan mau denger orang lain. Jadi ketika orang tersebut nggak mau berhenti ngerokok, kamu nggak usah ngabisin energi spending kayak 1 juta jam atau 1 juta menit hanya menceramai dia. Dia tetap akan melakukan hal itu. Dan itu perbedaanku dengan dokter lain. Dokter lain kan langsung mengedukasinya keras ya. Nah, aku ya terserah kamu merokok aja. At the end, kalaupun kamu ngerokok, kamu sakit batuk, kamu akan ke dukun, kamu akan ke alternatif, tapi kamu akan ke saya. Endingnya saya tetap kaya because of you. Jadi kamu adalah fixed income-ku dan aku nggak marah soal itu. Iya. Banyak kok atlet merokok, ya silakan tiru aja. Tapi kalau di negara-negara kayak Amerika misalnya itu udah mulai banyak tuh orang-orang yang peduli banget sama kesehatan dan biohacking, ya kan? Makanya mereka juga salah satunya rame ya ngomongin tentang peptides ya soalnya. Peptides, benar. Pandangan lu gimana tentang peptides? Peptide itu adalah gini, segala sesuatu yang berpengaruh kepada tubuh dan memberikan impact itu harus diuji klinis. Kebetulan skripsiku dulu randomized control trial, metodenya aku menguji mengenai kopi instan robusta terhadap efek parasimpatis pada tubuh. Itu aja harus ada surat etiknya, penelitiannya harus sesuai dengan jurnal, ada standar RCT-nya. Nah, dan baru klien tahu kayak apa. Dan si kopi ini harus pernah diuji coba ke hewan dulu lah. Penelitian kopi di hewan kan udah banyak. Baru berdasarkan jurnal itu kita bisa meneliti kopi tersebut pada manusia. Kalau kita mau meneliti sebuah zat atau obat atau hasil farmasi apapun atau suplemen apapun yang bisa memberikan impact performance atau impact kesembuhan pada tubuh, dan itu harus dibuktikan lewat penelitian klinis bertahap. Yang pertama pasti lab. Habis lab, hewan. Habis hewan, manusia. Habis manusia sampel dibanyakin tapi di random. Menurutmu, apakah peptide sudah sampai tahap akhir? Ketika sudah sampai tahap akhir, barulah kita bisa statement hasilnya seperti apa. Karena ingat, di samping semua hal itu pasti ada side effect. Ya, seperti Al bilang, ini adalah kata-kata orang-orang yang bilang, saya nggak mau minum obat, maunya herbal. Semua hal di dunia itu kimia. Air tuh H2O. Oke ya, air tuh H2O. Jadi semua hal di dunia ini itu ada unsur kimianya. Jadi itu obat atau herbal itu bagiku semua kimia masuk ke dalam tubuh. Cuman semua hal itu pasti ada side effect-nya. Apakah bisa dinetralisir oleh ginjal dan hati dengan baik atau tidak? Nah, yang kita nggak tahu dari peptide ini, apa side effect-nya? Karena penelitiannya belum banyak. Peptide ada yang udah FDA approve beberapa, Dok. Contohnya kayak ipamorelin. Tapi penelitiannya belum banyak. Ya, penelitiannya belum lama sih kayaknya mungkin. Nah, penelitiannya belum banyak. Dan obat yang boleh diberikan kepada publik tapi penelitiannya belum banyak, itu harus dalam keadaan urgent. Contoh, pandemik. Dalam kondisi pandemi kita butuh obat atau vaksin atau apapun yang dalam keadaan darurat. Cepet-cepetan boleh, tapi dengan segala resiko yang sudah tahu, daripada nggak ada sama sekali. Tapi kalau nggak ada pandemik, itu bisa bertahun-tahun untuk memproses vaksin. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dan ternyata ada ya resikonya ya, Son. Ada. Semua hal yang masuk ke dalam tubuh itu beresiko. Dari rokok, dari kopi, dari air putih, dari apa? Air mineral, dari obat, dari air herbal. putih apa resikonya? Loh, kalau kebanyakan sapi gelonggong dong. Tapi saya tahu kalau peptides itu kan katanya ya dia halang-halangin sama regulasi, tapi kan gara-gara dia nggak boleh dipatenin kalau peptides. Jadi itu nggak ada big pharma yang mau ngejor. Ucapan pengusaha vape ke rokok. Dan itu ucapan pengusaha rokok ke kami, dokter. Loh iya, aku nggak akan hard feeling sih. Kamu mau nge-vape aja, itu kan badanmu, aku juga nggak akan maksa. Kayak contoh, kami membuat gerakan stop rokok ya. Terus ya perokok akan convert ke kami bahwa kami menghancurkan lapangan kerja. Itu kan ucapan mereka kan. Nah sekarang perokok sama nge-vape berantem karena vape industrinya izinnya dipersulit katanya. Vape akan ngomong, wah ini adalah mainannya rokok.
Sama semua Saling tuh tunjuk-tunjukan ya. Iya. Padahal menurutku ya semua tuh sama. Mau tuh vape, mau tuh IQOS. Cuman bedanya kalau vape jumlah nikotinnya bisa dikontrol. Ya bisa lebih dikit, bisa enggak, sehingga dia withdrawal syndrome-nya itu akan lebih minimal daripada si rokok. Ya itu, cuman kan karena dia zatnya bisa banyak, bisa dicampur-campur kan. Nah akhirnya dia nuduh kan. Nah jadi ucapan copy mechanism itu adalah hak setiap orang. Jadi boleh pengusaha vape untuk nuduh itu. Rokok boleh nuduh saya. Cuman ya udah, ini adalah cara kita mengedukasi masyarakat. Kalau kamu mau nge-vape, mau ngerokok, mau masukin apa, peptide, itu adalah your own risk. Tugasku hanya sampai sharing. Kalau kamu mau pakai itu, is your own risk. Kayak contoh roid, kita nggak usah pakai itu deh. Kita bahas roid. Ada orang pengen PED, masang saya pengen steroid anabolik. Ya terserah, itu kan badanmu. Resiko sudah tahu resikonya tahu. Sudah baca, pengen, silakan. Kita kan tidak bisa menghalang-halangi niat seseorang untuk membuat keputusan, Pak. Benar. Tapi emang peptide ini lagi ramai banget dan dibilang sebagai the new miracle drug sebenarnya, Dok. Karena memiliki efek samping yang sangat sedikit gitu, minim dibanding steroid, jauh sekali. Aku selalu berpikir tidak ada satupun sesuatu too good to be true di dunia ini. Gitu ya. Satu-satunya yang paling alami di dunia ini adalah latihan fisik. Latihan fisik apapun itu udah aku rasain sendiri. Ya, apa yang kalian lihat di media sosial, kenapa kok muka aku lebih cerah, badanku bisa bulk, itu karena latihan fisik. Dan tubuh manusia itu didesain untuk bergerak. Itu satu-satunya hal yang aku percaya sampai sekarang, bahwa manusia itu didesain untuk bergerak. Jadi kalau kamu mager, otomatis penyakit akan numpul semua. Menjadi atletis itu butuh dua hal, genetik sama latihan. Kalau kamu tidak punya genetik, kamu masih bisa latihan. Kalau punya genetik dan latihan, kamu akan menjadi orang luar biasa. Kayak contoh Robbie Sianturi yang bentar lagi bisa mencahin maraton 2 jam 10 menit. Dia maratonnya mana ada 2 jam 12, mencahin rekor nasional terus. Apakah semua orang bisa menjadi Robbie Sianturi? Sulit. Maraton 2 jam 12 menit itu pace 3 kecil. Atau seperti Mas Erwin atau Mas Rahmat Edwin ya, yang mencahin rekor, atau Rizky Jun yang weightliftingnya mencahin rekor olimpiade itu, ya sulit untuk menjadi seperti itu. Gak semua orang. Karena genetiknya mereka yang berbeda dari kita. Bisa, itu genetik dan latihan. Oke. Ada orang latihan belum tentu jadi seperti itu. Sama seperti angkat beban. Ada orang bakatnya itu di trapesius. Baru latihan dikit trapesius sudah kelihatan. Ada yang bakatnya tuh di wrist. Wristku tuh kecil banget. Sementara wristmu gede. Apa kita bisa nyalain? Enggak. Nah itu adalah jawaban bahwa aku tidak pernah percaya sama sesuatu yang overclaim. Mungkin itu salah satu alasan orang pakai roid misalnya atau peptides juga, karena genetik saya tidak sebaik dia misalnya. Ya aku nggak akan percaya sama yang namanya overclaim. Aku selalu seperti itu. Gitu Kalau ya. ada orang yang percaya, misalkan yang denger ini, it's your choice. Dan aku nggak pernah maksa. Karena ingat, di level usia sekarang kita menghindari berdebat sama orang yang sudah memiliki keputusan. Misal ada orang, aku pengen pakai peptide. Mau kamu mau ceramah 1 juta jam ya, nggak akan didengar. Soalnya makin lama makin muda yang pakai roid misalnya gitu makin lama makin muda loh, Dok. Ini yang harus diketahui ya, bahwa aku kan dokter, aku berhadapan kematian tuh sering. Olahraga itu nggak olahraga tetap akan mati, Pak. Mau aku atletis, mau aku six pack, aku tidak akan tahu tanggal kematianku hari ini, besok atau pulang dari sini. Bisa jadi aku selamat sampai 100 tahun, aku besok atau mati. Ya, olahraga itu sebagai ikhtiar. Apa jaminan kamu pakai peptide besok gak mati? Klaimnya sih bisa 150 tahun. Enggak, apa jaminannya? Karena efek sampingnya cuma sakit perut doang katanya. Apa jaminan bahwa kalau kamu pakai peptide, kamu bisa bernegosiasi sama menciptakan kamu? Oke, aku pakai peptide, Tuhan bisa nggak aku matinya harus 100 tahun karena aku udah pakai peptide? Nggak ada sih. Nggak ada yang bisa Cuman menebak. matinya dalam keadaan six pack sama rambutnya bagus. Nggak ada. Loh, kalau matinya ketabrak tronton? Iya. Kalau matinya Bener. jatuh dari pesawat? Oh iya benar. Materinya ketabrak kereta? Tetap hancur juga Atau ya. ada ini deh, bayangin ada orang kemarin jalan kaki kena ban truk lepas. Matinya kena ban truk lepas. Pernah dengar namanya itu nggak, roti gosong kepanggang, toast bread teori? Hanya karena dia nungguin roti bakar yang gosong, dia bisa selamat dari satu tragedi. Oh iya. Ada yang tahu kita matinya kapan? Kalau semua manusia tahu tanggal kematiannya, akan kecenderungan mereka nggak mau mati, Pak. Iyalah pasti. Gak misal Dokter Tirta tahu tanggal matinya kapan, aku akan bernegosiasi pasti. Jangan, keinginanku belum selesai, belum selesai. Terus kenapa Dokter Tirta olahraga? Karena ini bentuk ikhtiar. Karena setiap aku subuh bisa bangun lagi, berarti aku dikasih karunia, oh ternyata aku masih dipinjemi kehidupan. Maka aku akan menjaga anugerah ini dengan baik-baik. Dengan cara apa? Aku seleksi apa yang masuk ke dalam mulutku, dan aku akan bersyukur gimana caranya performa fisikku bisa mendekati ideal. That's it. Tapi kalau ada orang defense mechanism, hidup lu cuma sekali, olahraga nggak olahraga mati, mending aku ngudut. Your choice. Dan aku nggak mau debat. Makanya kalau sekarang ditanya, dokter kenapa sih nggak mau debat perokok lagi? Karena kamu nggak akan bisa mengubah pemikiran mereka. Sama kayak ada orang mau pakai peptide dengan 1000 alasannya. Mereka tidak akan mau dengar orang lain. Even itu 1000 alasan jurnal mengatakan peptide berbahaya. They only need one reason yang mengatakan bahwa peptide itu bagus. Dan mereka akan tidak mendengarkan yang lain. Gimana dengan testosteron terapi untuk orang-orang yang umurnya udah 40
ke atas dan testosteronnya emang turun. Testosteron itu decline. Testosteron setelah umur 30 tahun dia akan mengalami decline 1%. Sampai di usia 40 sampai 45, testosteron ini akan kehilangan sampai mungkin 10%. Di usia 60 bisa kehilangan separuh. Otomatis dia akan mengalami gejala defisiensi testosteron, recovery-nya telat, tidurnya kacau balau, dan akhirnya disfungsi ereksi. Nah, untuk orang-orang seperti ini, mereka konsultasi ke dokter spesialis andrologi untuk mengalami terapi testosteron. Penelitiannya banyak dan itu sudah ada medisnya. Dan caranya adalah ngukur dulu di lab, sama kayak suplementasi vitamin D3. Caranya adalah kamu ke lab, ngecek testosteronmu berapa. Kalau mendekati ambang batas normal, mendekati bawah, kamu suplementasi. Kalau ternyata masih normal, nggak perlu. Oh gitu ya? Iya, itu aku semua ngecek memang kayak gitu. Kalau kita tetap minum dan misalnya kan itu kan takarannya pakai IU ya? Nggak ada gunanya. Kelebihan dibuang lewat tubuh. Oh iya, dibuang lewat urin ya? Iya, sama halnya ketika kamu minum air putih terlalu banyak, padahal kondisi kamu tidak dehidrasi akan dibuang lewat urin. Selama itu batas normal nggak apa-apa. Nah, kalau ternyata di hasil testosteronnya mendekati low banget, ya dia butuh suplementasi itu. Sama kayak vitamin D3. Anakku kemarin suplementasi vitamin D3, padahal baru kelas 3 SD, 10 tahun. Karena ketika dicek vitamin D3 anakku tuh mepet bawah. Oh, jarang kena sinar matahari Sudah gitu kena. ya? Udah kena ya? Iya. Oh. Padahal dia makan daging. Ya udah disuplementasi sampai mendekati di atas normal. Dia udah pepet bawah. Karena kalau defisiensi vitamin D3 itu bahayanya bukan di tulang, imunitas. Ya itu yang kita harus tahu kan. Nah, itu contoh. Nah, sekarang kalau mau suplementasi peptide, ya kamu harus indikasinya jelas. Why? Why-nya apa? Terlalu gemuk saya. Ya enggak, why-nya apa? Kalau terlalu gemuk ya berarti kalau orang bilang terlalu gemuk berarti apa? Ya cutting, defisit kalori. Defisit kalori cuma 2, membatasi yang masuk, meningkatkan yang keluar. Berarti lu nggak setuju dengan Ozempic gitu? Lu nggak setuju juga ya? Ya terserah. Aku tuh bukan setuju nggak setuju. Selalu dari sebagai dokter aku sekarang bukan setuju nggak setuju. Kayak contoh anti vaksin. Dokter gimana pendapat soal anti vaksin? Banyak dokterku marah-marah. Mereka udah punya keyakinan. Aku nggak mau berdebat. Dimension. I don't care. Aku nggak punya energi lagi untuk berdebat buat hal seperti itu. Itu sama aja. Ada orang dukung Manchester United. Mana bisa aku merubah mereka untuk dukung Liverpool? Berat sih. Iya. Berat. Gak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Secara kita presentasi Real Madrid adalah megang 15 UCL. Terus kita nyuruh fans Barcelona untuk dukung Real Madrid. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Nah, ya udah, jawabannya jelas kan. Kalau mereka sudah mau peptide, aku ngasih solusi. Berarti kalau kamu obesitas, solusimu adalah kamu harus diet rendah kalori atau kamu meningkatkan aktivitas fisik dengan olahraga yang teratur. Simple. Atau kamu latihan boxing itu pasti langsung atletis dengan bener ya. Tapi kalau kamu ada diabetes, kamu harus ke dokter penyakit dalam. Terus orangnya nggak modal bla 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 bla. Iya udah kan bukan urusanku juga. Iya. Masih panjang Urusan orang lain prosesnya. itu bukan urusanku. Kenapa aku harus memikirkan orang lain? Aku bukan Mesias, coy. Orang lain harus selamat. Kayak orang-orang bilang, Jojo tidak, akan lebih bagus kalau Jojo jadi menteri. Ya saya tidak mau jadi menteri, ngapain? Saya edukasi Selamanya? Nggak mau. Kita hanya edukasi buat orang lain. Aku hanya melihat diriku itu karena aku suka nulis, aku suka ngetik, aku suka sharing, aku jadi guru. Dan sekarang aku jadi mentor, aku jadi dosen part-time, kadang dosen tamu. Udah, aku melihat pensiunku di situ. Sorry, kita balik mundur sedikit ya. Kalau misalnya kita injek testosteron ke tubuh kita, itu katanya testosteron alaminya udah nggak produce lagi, itu benar nggak? Itu urusan andrologi, bukan urusan dokter umum. Tapi intinya ada yang namanya, aku akan jelasin kenapa kok ada teori seperti itu, namanya negative feedback. Jadi misalkan testosteron diproduksi oleh tubuh. Analoginya gini, ini buat awam ya. Testosteron diproduksi oleh tubuh. Seret gitu. Terus kita injek dalam waktu banyak. Dia akan kira, "Wih, banyak ya testosteron di tubuh." Dia nggak akan ngeluarin lagi kan. Terus ketika ini di stop, dia masih nyetop. Masih nyetop ya? Jadi gini, testosteron itu kan diproduksi alami. Terus tiba-tiba kamu nginjek. Yang menghasilkan testosteron ini Stop dia. akan feedback ke otak, hipotalamus dan kawan-kawannya. Weh, kebanyakan ini testonya. Oke, ngerem. Terus kamu stop injek ya. Dia tetap berhenti. Dia tidak adaptasi Nggak jadi adaptasi. keluar Bisa. lagi. Otak nggak seperti itu, Pak. Gitu ya? Iyalah. Kalau gitu caranya aku bisa atletis dalam waktu 2 hari lah. Nyentik peptides. Iyalah, aku bisa atletis 2 hari. Jadi hari ini aku nge-push up, besok langsung gede bicep, tricepnya. Nggak mungkin. 2 hari buat PPL split aja nggak cukup itu dong. Iya, Cuman push-pull doang gitu. Makanya kan kalau aku bilang ke teman-teman itu adalah sesuatu yang overclaim itu too good to be true di dunia ini. Kalau misal too good to be true, orang sudah akan bisa melakukan itu semua. Faktanya sulit. Sulit. Untuk menjadi seperti CR7 itu sulit. Kita lebih banyak melihat pesepak bola itu hancur di usia 30 sampai 35 daripada kita melihat pesepak bola yang bisa seperti CR7, Messi, James Milner sama Luka Modric. Kita lebih banyak melihat sepak bola seperti Hazard daripada Hazard kan bagus juga tapi. Ya tapi kan usia 32 dia langsung remuk. Iya sih. Pindah Madrid kelar. Iya sih. Nah, itu yang menurutku teman-teman harus tahu bahwa ya silakan melakukan,
Tapi kamu harus tahu resiko. Kalau kamu mau lakuin ya nggak apa-apa. Yang jelas kamu harus garis bawahi. Aku termasuk dokter yang mengatakan bahwa aku olahraga bukan karena aku takut mati, bukan untuk menunda kematian, dan bukan untuk hari tua. Aku olahraga sekarang untuk bentuk rasa syukur. Karena aku nggak tahu tanggal matiku kapan. Kalau aku pun sispek, aku nggak bisa jadi aku mati di umur 36, 38, 40. Yang penting pas mati udah siap aja. Yang penting pas mati six pack gitu maksudnya. Iya. Jadi ketika dimandiin, yang mandi jenazah, keren. Gitu lah. Nah kalau aku obes kan kasihan yang angkat jenazahku. Iya berat. Jenazah gludung masuk sawah. Enggak, kan pocong. Masuk coran Lagi semua. gede, kain kafannya butuh XL. Oh iya. Yang jadi kalau nanti atletis kan yang wah keren ya ini. Iya. Keren nih jenazahnya nih. Kecuali kalau mati kepotong-potong. Iya, tapi sekarang udah banyak orang-orang maksudnya yang peduli sama tubuhnya mereka gitu ya. Pengen ikut lari, pengen apa gitu ya. Tapi ya kalau misalnya kita ngomong soal testosteron pasti nggak ada apa Tahu pasti nggak terapi berkaitan. yang mata potong yang kamu sebut semua peptide apalagi testosteron apa stem cell itu semua terapi yang ujungnya apa menunda penuaan. Benar. Iya, anti-aging ya. Nah itulah hobinya orang kaya aneh-aneh karena Iya, mereka iya. sudah kaya mereka takut mati karena takut kekayaan dinikmatin orang lain. Greed ya. bukan greed GRIT ya, greedy banget ini. Jadi yang manusia itu serakah. Rata-rata yang pengen yang takut mati, yang sekarang lagi penelitian peptide, terus orang yang pengen apa? NAD+. Testosteron kan memang sudah ada penyebabnya, let's say yang stem cell. Stem cell. Terapi. Intinya takut tua. Itu takut tua. Karena takut kekayaannya dimiliki oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Alasannya itu. Mereka pengen lebih kaya. Pengen hidup lebih lama gitu ya. Lebih lama, lebih kaya sehingga ya kayak gitu. Aku akan jawab, bumi ini sudah punya mekanismenya masing-masing ketika jumlah penduduk sudah terlalu banyak. Ya udah aku nggak akan memikirkan sejauh hal itu. Aku hidup di sini, aku dikasih ya udah aku taunya besok dan hari ini aku akan mencoba lebih baik dan aku nggak mau seserakah itu. Nah, itu yang aku konsepku sekarang. Aku nggak tahu karena kan gini, manusia tuh tiap 10 tahun berubah pola pikirnya. Benar. Tirta 10 tahun lalu sama sekarang ya berbeda. Beda. Kita nyuntik peptide sudah 10 tahun lagi. 10 tahun lagi aku Kok udah nggak bisa keker lagi gua? ya kalau hidup. Iya Kan benar. nggak ada yang tahu. Oh iya benar. Gak ada yang tahu. Jadi gak ada yang tahu. Dan kalau kematian tuh kayak menurutku kayak udah digaris karena ada orang yang baik banget matinya cepat, ada orang jahat matinya lama. Apakah menanda bahwa orang jahat dipelihara? Enggak. Banyak juga orang baik yang mati hidup awet. Jadi kalau kematian itu nggak bisa ditebak. Kalau seandainya udah approve gitu oleh BPOM misalnya atau FDA gitu peptides ini, lu tetap nggak akan coba? Enggak. Nggak ada nih. Enggak. Loh, kalau dari kemarin aku udah nyoba, aku akan memakai doping untuk menunjang maratonku. Ya maraton lari itu kan tidak dicek doping, aku kan nggak podium. Yang dicek doping itu hanya yang podium. Oh iya. Wah, aku akan pakai itu dari lama dong untuk FM sub 4. Kan yang podium biasa sub 3 2 jam 20. Aku akan pakai semua injek suplemen, event itu roid itu apapun untuk ngejar podium. Karena nggak dicek doping, hanya dicek di Indonesia doping itu kan yang benar-benar skala internasional. Kalau event-event Tarkan itu kan nggak. Alasan lu nggak pakai apa jadi? Ya karena aku udah tahu endingnya kita tuh mati. Tapi kan insulin juga termasuk peptides kan? Insulin. Endingnya kita tuh sudah akan mati gitu. Ya kan aku Anda nggak setuju dengan insulin? kan penelitiannya banyak. Loh, Iya. kalau kamu mau aji Iya. kayak gitu, mau debat ya kan? Kamu mau geser ke situ, kamu cek di jurnal Google Scholar, penelitian mengenai insulin itu udah banyak banget. Banyak bener. Kita bisa membuat keputusan kalau ada penelitiannya. Oh oke. Kalau nggak ada ya udah. Terus bilang, ya itulah kenapa orang sekolah pinter sampai PhD supaya penelitiannya banyak. Tapi menurut lu FDA approve tuh ini nggak jaminan nggak? Aku nggak tahu, nggak bisa komentar. Bahwa sesuatu itu aman gitu Ya, misalnya. segala sesuatu yang dicoba di muka bumi itu pasti ada side effect. Dan FDA approve itu kan ada skalanya. Apakah aman buat hamil, efek samping tipe A, B, C, D. Kategorinya banyak. Itu alasan kenapa kalau di BPOM ada obat skala merah, berarti keras. Ada biru, ada hijau. Ya, orang harusnya tahu di situ kan. Ya terserah mau pakai peptide apa kan urusan kalian. Benar, Kalau benar, kalian benar. yakin kenapa takut? Tuh, jangan takut-takut lagi, Son. Ya, tapi dia resiko tahu sendiri kan. Peptide kan jatuhnya prohibited Oh, katanya ngasih. yakin sama resiko. Tapi masih ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu. Ya atau tidak? Iya benar. Iya. Kalau ragu jangan. Kalau Iya, yakin silakan. Yang penting tahu resikonya. Iya mau maju setengah-setengah. Soalnya ini sih apa peptide di luar negeri juga dijualnya tulisannya masih for research purposes only. Ya. Karena masih prohibited di Nah, kalau FDA. ada orang mau yakin ya terserah mereka kan. Kalau aku kan loh kok dokternya nggak pakai ya karena aku nggak merasa butuh-butuh banget buat forward gitu. Kecuali kalau orang tersebut sudah last hope. Contoh dia cancer stadium terminal. Stadium terminal. Udah jelas cancer stadium terminal itu sulit banget buat hidupnya. Dari semua penelitian sulit banget terminal ill itu. Udah tinggal nunggu waktu countdown lah. Terus tiba-tiba ada metode baru. Obat cacing misalkan.
Misal obat baru A gitu. Dia nggak nyoba obat itu, tetap akan mati kan? Karena dia sudah tahu ini terminal ill. Jadi worth it buat flip a coin gitu ibaratnya ya. Betul sekali. Iya. Kamu boleh mencoba sesuatu yang baru kalau itu sudah you have nothing to lose on your life gitu loh. Misal kamu udah tahu terminal ill. Iya sih. Misal terminal ill. Ada loh orang-orang di dunia ini yang apesnya mereka dapat penyakit terminal ill yang sulit banget disembuhin. Dan didiagnosa bahwa sulit nih kayaknya 6 sampai 12 bulan. Tapi ada nih pengobatan. Tapi resikonya juga besar. Nyoba nggak nyoba ini mati 6 bulan. Itu alasan kenapa orang yang sudah tahu tanggal kematiannya terminal ill, mereka have nothing to lose. Karena mereka sudah tahu, cok, wis mati, cok. Wis mati, cok. Akhirnya mereka mencoba. Nah, sekarang tak tanya, kalau kamu pengen mencoba obat yang side effect-nya belum tahu, kamu punya terminal ill nggak? Enggak sih. Udah. pasti. Jangan jadinya gitu ya, sebaiknya gitu ya. Ya, aku cuman bisa mengedukasi, coba dipikir baik-baik. Kalau kamu siap dengan resikonya dan merasa itu worth, your choice. Sama seperti orang memasukkan rokok kan. Tapi kan akan tetap banyak kan. Ya your choice. Gak hanya di Indonesia, di Inggris tuh rokok banyak banget. Tadi kan lu bicara juga kan misalnya soal kalau orang gendut ya cutting aja gitu. Iya. Tapi ada nggak menurut lu kayak case orang Ada, gendut yang dia hipothyroid. sulit untuk Ada turun? kelainan hormonal, contohnya hipothyroid. Ya itu harus mendapatkan pengobatan dari dokter spesialis penyakit dalam subendokrin. Nggak ada yang tahu kan. Kalau dia hipothyroid ya aku nggak akan bisa cangkeman bahwa tinggal cutting. Ya ternyata hipothyroid. Kalau hipothyroid gimana dong mau cutting? Ya dia harus konsultasi dengan dokter khusus. Oh gitu ya. Konsultasi intinya gitu ya. Kopiku mana ini? Jadi aku tidak akan pernah melarang orang mau ngerokok tuh nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi tahu resikonya. Dan kalau kamu belum bisa berhenti ngerokok atau contoh ngerokok ya, aku selalu sarankan, dok nggak bisa berhenti ngerokok, setidaknya jangan ngerokok di rumah, jangan ngerokok dekat anak kecil, jangan ngerokok dekat ibu hamil. Karena nggak setiap orang mau bau asapmu. Ya udah, kalau kamu bisa seperti itu, aku akan respect. Aku hargai hakmu, perokok, kamu juga hargai hakku. Itu aku selalu seperti itu loh. Makanya aku agak bilang sama dokter, tapi semua perokok harus berhenti. Sulit selama industrinya ada. Ya, sulit selama Kita masih industrinya butuh ada. sama pajaknya gimana? Pajak gimana? Pajaknya lah. Cukai. Siapa yang butuh? Cukai. Buat yang mana dulu? Buat Masalah negara. BPJS. Negara. Nah, kamu tahu nggak penyakit terbesar di BPJS itu apa? Nomor satunya. Paru. Diabetes. Bukan, hipertensi. Oh, Dan Anda tahu hipertensi. resiko hipertensi itu nomor satunya apa? Bukan dari garam ya? Rokok. Rokok ya? Iya, hipertensi. resikonya. Hampir setiap perokok tuh mengalami kenaikan tekanan darah sistolik dan diastolik. Even dia nggak stroke, hipertensi. Terus rata-rata orang yang tidak hipertensi itu fitness level ya tinggi sekali. Itu beneran. Jadi pada para perokok-perokok yang tensinya normal, biasanya tuh dia fitness levelnya tinggi sekali. Nah, bagi orang-orang yang atletis, dia fit tapi VO2 max-nya tidak akan bisa seimbang atau setara dengan atlet yang tidak merokok. Itu kejadian bener soalnya di semua circle pelari. Jadi teman-temanku, dan ini ada di jurnal ya, teman-teman yang kemarin ngerokok itu VO2 max-nya awal-awal dia lari fit pace 4 dan VO2 max-nya 56 57. Begitu dia stop rokok, namanya cold turkey. Cold turkey itu adalah metode kamu rokok berat terus langsung stop. Langsung berhenti ya. VO2 max jadi 60 dalam waktu cuma 3 bulan. Dan PB terus sampai podium nomor 5 besar. Jadi orang yang sudah fitness levelnya gede banget tapi masih ngerokok, begitu dia stop, itu kayak unlock potensial powernya. Oh gitu ya? Ya. Makanya aku udah bilang, keyakinan orang untuk berhenti ngerokok tuh nggak bisa dari orang lain. Pasti punya alasannya masing-masing. Karena mereka punya alasan untuk ngerokok, tentu mereka punya alasan untuk berhenti. Jadi karena sekarang mereka cuma punya alasan ngerokoknya, mereka nggak punya alasan untuk berhenti. Sama buat peptide, mereka punya alasan buat make. Jadi mau dikasih tahu alasan side effect, mereka tetap nggak akan dengar. Ini buat apa? Buat apa menasihati orang yang nggak mau denger? Buang-buang waktu kan? Nah, udah. Tapi kalau ngomong-ngomong soal testosteron gitu ya, kita nggak bisa lepas dari area intim gitu. Karena hubungannya erat juga kan. Benar. Tolong sensor nanti ada ya. Selama ini ya, selama kamu bisa di pagi hari, bersyukurlah. Kan awal mulanya orang jadi sehat kan gara-gara pandemi kemarin kan. Jadi orang mulai konsumsi vitamin lebih Ini sering, menarik. ya kan. Ada penelitian, ternyata semenjak kejadian pandemi, Iya. selama kamu pagi bangun bersyukurlah, kamu tuh normal. Itu normal, kan aku udah bilang kan itu normal, simpel ya. Yang nggak normal, kamu tuh nggak bisa mengendalikan itu.